Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan waktu, keluangan waktu, diberi kesehatan, diberi akal yang kita gunakan untuk mencari ilmu dan terus mencari ilmu. Pada kesempatan ini marilah kita tingkatkan keilmuan kita, marilah kita teruskan belajar kita. Masa kalian adalah masa pelajar, masa keemasan. Jangan sampai disia-siakan untuk malas belajar, untuk berhenti belajar. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan semangat belajar kita, yang pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah pada kesempatan ini kita akan menelaah terkait dengan masa kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Terlebih dahulu marilah kita mulai dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini mendapatkan keberkahan, didapatkan kemudahan dalam memahaminya, yang sehingga kita menjadi orang yang berilmu, beriman. Berdoa membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Kemajuan peradaban Islam pada waktu dahulu salah satunya adalah pada masa Bani Umayyah. Siapa Bani Umayyah? Kapan itu Bani Umayyah? Siapa pemimpinnya? Kemarin kita sudah tahu siapa nama-nama pemimpin pendiri Bani Umayyah dan ada di mana keberadaan kerajaan Bani Umayyah. Perlu kita memahami, meneladani, menghayati dan menjadikan inspirasi bagi kita untuk menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang ilmuwan, menjadi orang yang berilmu dan bertakwa, dan menjadi sebagai pendorong, motivator bagi kemajuan peradaban Islam. Kalau kita melihat sejarah dahulu, terutama pada masa Bani Umayyah, kita tahu bahwasanya pada masa itu masa peradaban atau kemajuan Islam yang sangat luar biasa dan diakui dunia. Bani Umayyah itu terlahir atau berada pada masa setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncullah sebuah Bani Umayyah atau sebuah kerajaan Bani Umayyah di dalam Islam. Pada masa Bani Umayyah ini terjadi pergantian antara raja yang pertama, kemudian berikutnya sampai beratus tahun, yang berada di Damaskus yang sekarang Suriah, dan juga ada di Spanyol, Cordoba. Tidak asing lagi bagi kita Spanyol.
Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa dulu Spanyol atau Cordoba menjadi pusat peradaban Islam yang maju, tapi sekarang berubah. Meskipun demikian, kita bisa melihat, kita bisa mengamati bukti-bukti sejarah, situs-situsnya. Bani Umayyah di situ merupakan tanda kemajuan peradaban Islam, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Di dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan khalifah-khalifah Bani Umayyah ini sangat-sangat terbukti sekali. Hasil-hasil ilmu pengetahuan di situ muncul, ilmu kedokteran, ilmu banyak sekali. Kita nanti akan mengetahuinya. Demikian juga di Damaskus dan di Cordoba tadi, itu merupakan dua tempat pusat peradaban Bani Umayyah. Kota Damaskus sangat terkenal sebagai kota pelajar. Waktu itu jumlah sekolah di Damaskus sampai 20 sekolah pada waktu itu. Itu merupakan ukuran yang sangat-sangat fantastis. Perpustakaan besar juga didirikan. Banyak berkembangnya ilmu pengetahuan, sekolah kedokteran dan rumah sakit. Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Di Spanyol pun juga tidak kalah. Cordoba yang sebagai ibu kotanya menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di sini ada Universitas Cordoba yang memiliki perpustakaan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Ini sekali lagi sungguh merupakan ukuran yang sangat luar biasa, kemajuan pada waktu itu. Cordoba akan menjadi inspirasi bagi ilmuwan dan penulis orang barat. Jadi waktu itu orang barat itu mengkiblat atau mengikuti dari kemajuan ilmu pengetahuan di Spanyol, Cordoba, yakni umat Islam. Maka dari kemajuan sejarah pada Bani Umayyah ini patut kita tiru, patut kita jadikan inspirasi bagi kita untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar dan terus belajar. Perkembangan ilmu pengetahuannya diantaranya ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, tentu ini sangat-sangat maju sekali. Banyak-banyak pembukuan. Ilmu sejarah dan geografi pun juga tidak kalah penting. Sejarawan mengisahkan sejarah riwayat-riwayat seperti Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi yang berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Ilmu pengetahuan bahasa pun juga demikian. Bahasa, kalau di dalam gramatika bahasa Arab ada ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu syaraf. Ilmu filsafat pun juga demikian, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu hitung, serta ilmu kedokteran. Semua juga ada berkembang pada waktu itu. Cordoba pun juga demikian, adanya Universitas Cordoba seperti tadi saya sampaikan. Sangat-sangat luar biasa, ada 400.000 buku judul. Ada 491 masjid, 900 pemandian umum. Ini menggambarkan bahwasanya pemerintahan Bani Umayyah
baik di Damaskus, Suriah maupun di Cordoba, Spanyol, Andalusia, ini memang mengalami kemajuan yang luar biasa pada waktu itu. Jadi negara barat kalah, mereka mengkiblat kepada peradaban Islam. Ini kita harus patut bersyukur dan bangga, boleh kita bangga sebagai penyokong, sebagai inspirasi kita untuk semangat belajar. Harus kita buktikan, harus kita rubah kembali bahwa peradaban kemajuan dunia itu berada pada umat Islam. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam seperti ilmu kimia adalah Abul Qasim Abbas ibnu Farnas. Waktu itu sudah ada ilmu kimia. Kedokteran ilmu tib namanya. Yang terkenal waktu itu ada Abul Qasim Az-Zahrawi. Ilmu sejarah Abu Marwan Abdul Malik bin Khabib. Ilmu bahasa Ali Al-Qoli. Selain itu juga mengalami perkembangan juga di dalam bidang arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunannya, bangunan-bangunan arsitek serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Tentu dilihat dari bangunannya ini menunjukkan adanya perkembangan dalam bidang arsitek. Di situ pembangunannya memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Di antaranya Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Demikian juga organisasi militer pemerintahan ini. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Dengan luasnya wilayah Bani Umayyah, maka jalur perdagangan menjadi semakin lancar, karena perdagangan merupakan sebagai salah satu penyokong perekonomian pemerintah. Salah satunya adalah ibu kota Basrah di Teluk Persi yang menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Ini juga mengingatkan kita pada waktu Wali Songo atau sejarah Jawa masuknya Islam dengan lewat perdagangan. Perdagangan dari luar masuk membawa perdagangan, juga membawa agama. Dengan lancarnya perdagangan, maka perekonomian rakyat bisa semakin sejahtera dan agama Islam bisa masuk. Itu beberapa perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah yang sangat luar biasa, yang harus kita ingat sejarahnya. Peradaban Islam yang sangat maju, tidak hanya sekedar kuno terus tidak ada kemajuan, tidak, tetapi kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak karya tulisnya, karya bukunya, itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuannya sangat maju dan sangat pesat. Ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu arsitek, ilmu perang, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai pelajar, sekali lagi, kita apalagi sebagai seorang muslim, harus kita tumbuhkan semangat lagi bahwa Islam itu maju, Islam itu hebat, dan banyak sekali ilmu pengetahuan, dan merupakan sumber dari semua ilmu pengetahuan ada di kita, yakni Al-Quran. Jangan sampai kita kalah. Harus yakin dan percaya diri. Maka dari
peradaban Bani Umayyah yang kita pelajari. Selain juga kemarin kita tahu siapa amirnya, siapa khalifahnya, kita tahu bagaimana kondisi Bani Umayyah itu seperti apa, dan pada waktu kapan terjadinya Bani Umayyah. Maka kita berharap, saya berharap ini menjadi penyokong kita untuk semangat belajar, mengembalikan peradaban kemajuan Islam. Kita sebagai seorang muslim menjadi ilmuwan yang sehingga kita jadi orang yang beriman dan berilmu. Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dan berilmu tidak akan sesat dan tidak akan lemah. Karena kalau hanya berilmu tidak beriman akan sesat, atau orang hanya beriman tidak berilmu maka akan lemah, akan mudah disesatkan, dibohongi oleh orang lain. Maka dari pelajaran Bani Umayyah, marilah kita tumbuhkan semangat belajar kita kembangkan ilmu pengetahuan kita tingkatkan peradaban ilmu pengetahuan, peradaban maju sebagai seorang muslimah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa memberikan keberkahan, memberikan kecerahan bagi kita, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, sehingga kita akan sukses nantinya baik di dunia dan akhirat, dan menjadi bagian daripada seorang generasi muslimah yang bisa meningkatkan, mengembangkan peradaban keilmuan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.